nggak ada yang milih 02 nih. Wah gawat juga. Wah pilihan gua nggak menang, pilihan dia menang. Abis itu udah kan sisanya ngata-ngatain orang lain aja gitu kan. Pilihan lo nih, semua tersiksa begini. Power tends to corrupt ya. Jadi absolute kekuasaan power. itu punya kecenderungan untuk korup. Nah karena dia punya kecenderungan untuk korup maka dia harus dikontrol. Cuman permasalahannya ada yang bilang kalau kita mengkritik di luar seringkali kayak ya udah didengar-dengar kagak didengar gitu. Kalau saya sebagai penyelenggara sudah sangat meyakini bahwa penyelenggaraan pemilu sudah sangat berintegritas ya. Ngajak diskusi tapi yang bersangkutan selalu tidak hadir. Ya. Makanya mendingan lewat sosial media. Karena si chefnya ini kayaknya bingung nih abis masak kan bikin sayur, wortel, brokoli, samsu deh gitu. Beliau merupakan penyiar nih, komika, podcaster, pemeran dan penulis Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pelopor podcast di Indonesia melalui podcast Awal Minggu. Dengan pengalaman di dunia komunikasi, media kreatif, dan komedi. Beliau memiliki kemampuan membangun diskusi yang cair, kritis, interaktif, dan mudah diterima audiens. Ia dikenal dengan gaya komunikasi yang lugas, reflektif, dan relevan untuk membantu forum diskusi maupun talk show publik. Jadi tanpa berlama-lama lagi nih mari sambut dan beri tepuk tangan yang meriah. Ini dia Bang Adriano Colby. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bang. Langsung aja Bang, setelah naik ke atas panggung kita serahkan panggungnya ke Bang Adri. Luar biasa, selamat pagi Bang Adri. Bang Adri sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bang Adri udah siap ya memandu jadi moderator pada talk show kita hari ini? Apa? Udah siap? Siap. Siap, oke. Siap. Silakan Bang Adri, stage Thank is you. yours. Terima kasih. Terima kasih. Gak ada yang tepuk tangan, ih jahat banget. Gak udah. Kalau kasihan gitu gak usah, mendingan gak usah. Gak mau saya kalau dikasihanin gitu. Selamat siang teman-teman. Lebih keras lagi coba, kayak kecewa sama negara gitu gimana. Selamat siang. Waduh itu dia suara amarah-amarah ini kan maksudnya. boleh gak tahu ya kalau di lingkungan kampus gue penasaran kayak ada yang pemilihan presidennya menang tepuk tangan? Malu semua ya kayaknya, malu ya udah dimusuhin temennya. Jadi gak ada yang milih 02 nih. Wah gawat juga. Mbak, Mas, pacaran bener boleh? Boleh gak sih pacaran di kampus? Enggak. Boleh. Ya bener Mas, ngerasa bawa pacar gak? Oh enggak, oh bukan. Ya Allah, maaf ya Mas kalau gitu. Gue pengen tahu aja kalau akrab tapi beda pilihan politik, lanjut apa udahan aja? Tetap lanjut ya. Sekarang kayaknya beda pilihan politik udah lebih parah daripada beda agama gak sih? Kayak ya kan kok bisa-bisanya kamu dukung presiden yang waduh. Nah memang kayaknya banyak amarah ya kayaknya setelah pemilu ini kan. Maksudnya kita udah berjalan hampir 2 tahun, betul ya? Udah hampir 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Masih ada 3 tahun lagi gitu ya. 2 tahunnya udah lewat ya Bu? 2 tahun lewat 3 bulan. Ibu boleh pakai mic aja Bu langsung gak apa-apa. Kayaknya yang ini deh, yang itu sebelah sana. Maaf Mega. Nah itu geser. Nah betul. Ada jatah mic-nya ya sudah. Gimana Bu Iva boleh tadi bilang 2 tahun 3 bulan. 2024 itu kan kita coblosnya 14 Februari. Ya. Ya masih ingat ya. Artinya kalau kita hitung dari 2024 ke sini berarti sudah 2 tahun berapa bulan? 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan kurang lebih Ya. berjalan. Ya. Nah kalau yang pilkadanya karena pelaksanaannya di 27 November 2024 berarti belum jalan 2 tahun. Belum ada 2 tahun. Nah kalau dari point of view Ibu nih ya, apa yang bisa dilakukan anak muda Bu dalam menunggu pemilu berikutnya? Menunggu ini langsung ya? Apakah ini iya langsung aja mau apa aja. Iya, jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda saat ini ya. Jadi banyak ruang yang bisa dilakukan, apalagi anak-anak muda sekarang kan
sangat bersahabat dengan yang namanya teknologi. Ya. Sahabatnya itu bukan A, B, C, D, Zeri atau Adriana atau Mega atau saya atau siapa. Sahabatnya dia itu adalah ini, teknologi. Ya. Kemana-mana yang dicari mesti yang pertama adalah ini. Handphoneku mana ya? Saya rasa bukan anak muda aja, saya juga sudah sangat bersahabat dengan yang namanya teknologi. Ya, apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak muda. Yang kita yang tua saja sangat bersahabat dengan teknologi, apalagi anak-anak muda. Jadi untuk mengakses terkait informasi politik, informasi demokrasi sangat mudah sekali. Pertanyaannya tadi adalah apa sih yang dilakukan ketika sudah sudah selesai tahapan pemilu, tahapan pemilu maupun pilkada, ya. Terkadang dalam sepengetahuan anak-anak muda mungkin, tapi saya rasa anak-anak muda enggak ya, merasa bahwa demokrasi itu hanya sebatas mencoblos, hanya sebatas terdaftar dalam daftar pemilih, kemudian menggunakan hak pilih, datang ke bilik, udah selesai. Itulah demokrasi. Benar nggak? Betul. Demokrasi itu ya, selesai. Padahal substansinya justru pasca pemilu sampai menjelang pemilu berikutnya. Ya, mengawal apa yang ada di dalam bilik tadi, hasil penghitungan suaranya dikawal enggak, kemudian siapa kepala daerah yang terpilih, siapa anggota DPR yang terpilih, sesuai tidak kebijakan yang saat dipromosikan, saat dipasarkan, pada saat dia berkampanye. Nah di situ pentingnya, justru substansinya pasca pemilu. Prosedurnya ketika sampai di bilik, terdaftar dalam DPT, menggunakan hak pilih, mencoblos, itu prosedur. Ya. Tapi substansinya justru pasca pemilu. Tapi boleh disebut nggak, Mbak? Maksudnya konkretnya gimana? Maksudnya kan kebanyakan dari kita nih kan, wah pilihan gua nggak menang, pilihan dia menang. Abis itu udah kan, sisanya ngata-ngatain orang lain aja gitu kan. Pilihan lo nih, semua tersiksa begini. Akhirnya kan cuma itu, maksudnya apa gitu, pengawalan ini bentuknya gimana? Ini tadi ada shout out, ada yang nulis nggak tahu siapa. Tetap semangat meskipun wapresnya Gibran. Parah banget. Maksudnya skeptisme ini kan besar sekali kayaknya gitu ya. Kita nggak cuma bicara negara tapi juga per wilayah gitu. Iya. Jadi sebenarnya mengawasi kebijakan yang dikeluarkan ya dari orang-orang yang tadi kita coblos di bilik suara. Ya, mengawasi. Terus dari hasil pengawasannya gimana? Tidak sesuai misalnya dengan harapan ya pada saat janji-janji sebelumnya, itu bisa disampaikan melalui kritik-kritik dan saran, tapi tentu saja dengan cara yang lebih beretika, ya, dengan cara-cara yang beretika. Mengundang yang bersangkutan ke ruang-ruang publik gitu ya, ke forum-forum diskusi seperti ini untuk mendiskusikan kira-kira ada kendala apa sih, kenapa kok kebijakannya tidak sama dengan waktu dipasarkan gitu ya. Waktu mempromosikan diri, menyampaikan visi dan misi. Ini kan pada saat masa kampanye kan teman-teman dijadikan objek nih, sasaran. Iya kan? Sasaran, objek gitu ya. Sasaran pada saat si calon misalnya memasarkan dirinya bahwa kami nanti akan memperjuangkan bla 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 gitu kan, karena meyakinkan akhirnya dipilihlah di pencoblosan gitu ya. Nah setelah itu ya dikawal ya, setelah itu dikawal kan sudah jadi objek, sudah jadi subjek yang menentukan nih, sudah menentukan siapa yang terpilih ya. Tapi subjek bukan hanya sekedar di bilik, tapi menentukan juga bagaimana arah ke depan demokrasi kita seharusnya. Ya dengan cara apa? Dikawal tadi. Dikawal, setelah dikawal berani berpendapat, berani bersuara, berani mengkritisi. Ya. Kemudian lakukan di forum-forum yang lebih beretika ya, daripada harus mohon maaf nih ya di media sosial mengkritisi, itu apa sih? Oh itu malah nggak efektif. Nah. Malah nggak efektif sebetulnya. Malah nggak efektif. Oh oke. Sangat tidak efektif dan nggak mungkin juga kebaca semuanya, ya. Tapi kalau misalnya mengundang yang bersangkutan, kemudian diundang seperti forum-forum seperti itu sangat efektif sekali. Bahkan mungkin bisa memberikan input, masukan gitu ya. Itu akan lebih didengar daripada melalui media sosial. Oke, ya. kita Begitu. mungkin geser dulu sedikit ke Mas Jojo gitu ya Mas. Sebagai Dewan Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Indonesia. Bagaimana Mas? Maksudnya
sebagai penggiat gitu ya. Realitasnya bagaimana gitu? Apakah benar demokrasi itu berhenti di bilik suara? Apa sebetulnya antusiasme masyarakatnya itu tinggi gitu? Ya. Menurut saya sih kedaulatan kita sebagai rakyat, sebagai pemilih itu usianya bukan 5 menit di TPS ya, tetapi melekat di diri kita itu sepanjang waktu. Sepanjang kita masih hidup, maka kedaulatan itu melekat dalam diri kita. Artinya justru demokrasi substantif itu terjadinya setelah kita nyoblos. Oh, oke. Ya, jadi kalau kita nyoblos itu demokrasi prosedural. Ya, tetapi setelah nyoblos itu demokrasi kita masuk ke fase demokrasi yang lebih substantif, yaitu mengontrol kekuasaan. Ya. Ya, jadi demokrasi itu bersumber dari filosofi dua paradoks manusia ya. Jadi di dalam setiap diri kita itu ada dua paradoks. Paradoks pertama, manusia di dalam diri kita itu melekat kecenderungan untuk berbuat jahat. Ya, karena kita punya kecenderungan berbuat jahat, maka harus ada mekanisme untuk mengontrol orang sehingga dia tidak berbuat jahat. Nah, mekanisme itu disediakan oleh demokrasi. Nah, demokrasi itu memberi ruang untuk kita bisa mengontrol kekuasaan. Ya, nah paradoks kedua adalah meskipun kita punya kecenderungan untuk berbuat jahat, tetapi dalam diri kita sebagai manusia juga punya kecenderungan untuk berbuat baik. Nah, perbuatan baik itu diekspresikan hanya dimungkinkan di ruang demokrasi. Ya, ada inovasi teknologi, inovasi kebudayaan, itu hanya dimungkinkan di dalam ruang kebebasan. Itulah yang namanya demokrasi. Ya, jadi sistem demokrasi ini memberi ruang terhadap dua paradoks itu. Ya, kita punya kecenderungan paradoks berbuat jahat, maka demokrasi mengontrolnya. Tapi kita juga punya kecenderungan berbuat baik, demokrasi memfasilitasi itu. Nah, karena kita ngomong di kampus, maka kebebasan akademik itu hanya dimungkinkan dalam situasi demokratis. Iya betul. Ya, kalau pemerintahnya otoriter tidak mungkin ada mimbar kebebasan akademik. Ya, nah karena itu maka sebenarnya kalau kita bicara soal demokrasi itu pemilu hanya bagian kecil saja. Demokrasi itu bicara soal peradaban. Ya, nah karena itu 2 bulan lalu saya diundang untuk mengobservasi pemilu di Bangladesh. Ya. Saya ada di Dhaka. Bangladesh, sorry. Bangladesh. Oke. Ya. Bangladesh itu 2 bulan lalu ada pemilu di sana. Pemilu di Bangladesh kemarin itu situasinya sama seperti pemilu 99. Jadi setelah pemerintahan lama yang korup itu digulingkan, maka mereka pemilu kemarin. Ya. Nah, mereka demokrasinya ketinggalan kira-kira 2-3 dekade dari Indonesia. Bayangin ya, satu partai politik itu tidak ada sama sekali calon perempuannya. Oke, sedap. Ya, jadi seluruh nasional itu tidak ada satupun caleg perempuan ya di beberapa partai politik. Artinya dilihat dari situ demokrasi kita udah jauh lebih. Oh, lebih advance ya. Lebih maju, lebih advance ya kalau kita bandingkan dengan kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara ya. Saya sudah berkeliling di beberapa negara. Tahun 2004 saya 6 bulan di Afghanistan. Ya, waktu Taliban jatuh, saya ada di sana. Saya ada di provinsi namanya Kandahar. Ya. Kandahar itu provinsi yang terakhir menyerah kepada tentara sekutu. Itu basisnya Taliban tuh. Jadi pelaku peledakan bom Bali 1 dan 2 itu disebut alumni Taliban. Alumni Kandahar. Saya juga alumni Kandahar sama-sama ya, tapi agendanya beda ya. Yang satu anti demokrasi, kalau saya mengendorse demokrasi gitu. Saya ada di Thailand Selatan, di Patani. Patani itu tempat minoritas Muslim di Thailand. Ya, tugas saya di sana memastikan bahwa hak-hak konstitusi minoritas Muslim difasilitasi dengan baik. Ya, saya ada di Nepal yang kemarin chaos itu, kemudian di Myanmar, di Kamboja, Filipina dan beberapa negara. Nah,
karena saya udah jalan-jalan ke banyak negara untuk mengobservasi pemilu, maka saya bisa mengkomparasi, membandingkan antara pemilu Indonesia dan pemilu di beberapa kawasan. Nah, Indonesia ini di mata dunia internasional pemilunya itu termasuk salah satu pemilu yang paling kompleks di dunia. Ya. Jadi tetapi toh meskipun ada catatan-catatan kaki, tetapi kita toh dari pemilu ke pemilu berhasil melakukannya, ya. Nah, terima kasih juga kepada Bu Iva nih, ya. Yang sebagai penyelenggara pemilu tentu berkeringat juga untuk membuat pemilu kita menjadi lebih demokratis meskipun tetap ada footnote-nya, ada catatan-catatan kaki, tetapi secara general, secara umum kita meskipun pemilunya kompleks banget, tetapi kita berhasil melaluinya, ya. Itu pemilu kita. Nah, problemnya adalah habis pemilu kita mau ngapain? Ini kan tema kita. Tetapi ada pertanyaan sebelumnya yang mesti kita jawab. Waktu pemilu kemarin kalian ngapain? Nah, itu dulu yang mesti dijawab sebelum kita jawab habis pemilu mau ngapain. Tahun 96 seusia kalian, saya mahasiswa, saya menjadi presiden golput di Jawa Timur. Waduh. Ya. Ini dia 96. nih. Presiden golput di Jawa Timur. Masih tertutup ya, masih tertutup. Masih tertutup untuk memboikot pemilu 97, pemilu terakhir Orde Baru. Pemilu terakhirnya Soeharto. 97 kita boikot pemilu, saya seusia kalian nih, masih mahasiswa. 98 Soeharto jatuh. Ya, kita masuk ke era reformasi. Kenapa waktu itu saya sebagai mahasiswa memboikot pemilu? Karena begini, pemilu itu adalah pintu masuk sebelum orang duduk di kursi kekuasaan. Ya. Dimanapun di bawah kolong langit ini, di dunia ini, orang kalau mau berkuasa itu jalannya lewat pemilu, kecuali kalau negara itu sistemnya monarki. Ya. Bahkan di Iran pun, Iran yang teokrasi itu tetap pakai pemilu juga. Ya, sebelum orang duduk sebagai presiden. Ya, di Iran yang teokrasi, apalagi demokrasi. Ya, jadi kalau Anda mau duduk di kursi kekuasaan, misalnya saya, kalau ini kursi yang saya duduki adalah kursi kekuasaan, saya harus meminta izin sebanyak mungkin orang di ruangan ini. Apakah mereka setuju nggak saya duduk di sini? Ya, kalau yang mayoritas di ruangan ini bilang saya tidak setuju, maka saya tidak boleh duduk di sini. Itu pemilu, ya. Nah, setelah pemilu kita kalau dulu saya memboikot pemilu karena begini, kalau prosedur atau proses pemilunya korup, maka siapapun hasilnya yang duduk di situ pasti korup. Ya, kalau prosesnya nggak bersih, maka kekuasaannya juga bakal nggak bersih. Jadi kita ngomongin prosesnya dulu nih. Ya, prosesnya itu namanya pemilu. Jadi kalau kita nggak becus ngurusin prosesnya, jangan harap substansinya demokrasi itu juga akan clear. Ya, jadi kita harus clear dulu di prosesnya sebelum ngomongin soal demokrasi yang lebih substantif. Karena itu maka pemilu menjadi penting sebagai pintu masuk orang untuk duduk di kursi kekuasaan. Sebelumnya, sebelum makin panjang, tadi pemilu 97 pada ngeh nggak apa gitu referensinya, nggak ada yang ngeh ya, apa gimana? Familiar kan maksudnya suasana pemilu sebelum reformasi dan sudah reformasi? Sistemnya masih tertutup waktu itu. Iya. Jadi hanya memilih partai politik. Kayaknya lahirnya 98 semua kayak. Benar ya? Waduh, ya ini dia. Udah kalau sekarang kan terbuka, kita langsung pilih caleg kan. Iya. Langsung pilih anggota calon legislatifnya. Kalau dulu hanya partai politik. Nanti yang duduk di legislatifnya itu ditentukan oleh partai politik, itu namanya sistem tertutup. Ya, gitu. dulu tertutup di. Kita masih ngerasain ya. Tertutup. Selain sistemnya juga penyelenggaranya, KPU-nya, penyelenggara pemilunya itu dipilih oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi tidak melalui mekanisme pemilihan seperti sekarang yang open. Ada check and balance lah. Lembaga penyelenggara eksekutif namanya. Kalau itu kan ada lembaga penyelenggara yang mandiri, yang eksekutif. Kalau mandiri itu kan dia tidak ada berkaitan dengan pemerintah, tapi ini dibentuk oleh pemerintah, jadi namanya lembaga penyelenggara. Ada yang mix juga.
Jadi ada lembaga penyelenggara eksekutif dibentuk oleh pemerintah, terus kemudian ada yang lembaga penyelenggara mandiri gitu ya, lembaga penyelenggara mandiri itu betul-betul mandiri ya seperti saat ini. Ya. Ada yang mix campuran antara dikelola oleh pemerintah dan secara mandiri. Itu bentuk-bentuk beberapa lembaga penyelenggara pemilu. Siap. Mas, saya masih mau ngelanjutin. Dulu boleh cerita sedikit nggak nih, kita kayak orang tua ngedongeng aja. Presiden golput berapa pengikutnya di Jawa Timur waktu itu? Ya rata-rata teman-teman kita mengkonsolidasikan gerakan mahasiswa. Ya waktu itu gerakan mahasiswa, kemudian gerakan buruh, tani, nelayan. Ya. Kelompok-kelompok dampingan di masyarakat miskin kota. Ya, jadi waktu mahasiswa kita juga sudah mengorganisir gerakan orang ya. Itu zaman saya dulu. Tentu tantangan teman-teman mahasiswa zaman sekarang itu berbeda. Tantangan zamannya dengan saya waktu itu dalam bergerak. Nah sekarang kan teman-teman punya media teknologi yang luar biasa sehingga lebih memudahkan untuk melakukan gerakan ya. Bukan gerakan perlawanan seperti saya kemarin, ya, tetapi saya baru bilang. Gerakan yang bisa lebih sama-sama menciptakan situasi yang kondusif untuk memajukan demokrasi kita. Bagaimanapun Lord Acton bilang power tends to corrupt. Ya. Jadi kekuasaan itu punya kecenderungan untuk korup. Nah karena dia punya kecenderungan untuk korup maka dia harus dikontrol. Nah tugas kalau habis pemilu mau ngapain ya mengontrol kekuasaan. Ya. Siapa yang bisa mengontrol kekuasaan ya kita sebagai pemilih gitu. Jadi kalau mahasiswa sebagai kelompok penggerak ini tidak ikut mengontrol kekuasaan maka kekuasaan juga akan cenderung semena-mena. Jadi mahasiswa itu uniknya mahasiswa itu begini. Kalau kita bayangin tanda panah melingkar ya. Mahasiswa takut sama dosen takut sama rektor takut sama presiden takut sama mahasiswa. Nah, jadi muter gitu, mahasiswa takut dosen takut rektor takut presiden takut mahasiswa. Jadi melingkar gitu. Nah karena itu posisi mahasiswa adalah posisi yang sangat strategis dalam sejarah kebangsaan kita. Bahkan Sumpah Pemuda, kemudian proklamasi itu juga penggeraknya adalah anak-anak muda, ya, kaum terdidik, kaum well educated yang punya kesadaran politik relatif lebih tinggi daripada masyarakat awam. Jadi kalau mau membuat demokrasi ini bagus, maka kita harus memperbanyak kaum terdidik di bangsa Indonesia. Kalau saya boleh kutip, Socrates bilang gini. Jadi Socrates itu benci banget sama demokrasi. Ya. Kenapa dia benci? Karena dia bilang begini, demokrasi itu nggak relevan kalau mayoritas IQ dari masyarakatnya masih lower, masih rendah. Ya, gimana kita mau ajak diskusi untuk ngomongin negara, kebijakan negara kalau IQ atau tingkat pendidikan orang mayoritas itu masih rendah. Ya, karena itu demokrasi itu relevan kalau semua masyarakatnya udah terdidik, baru demokrasi relevan. Tapi kalau masyarakatnya mayoritas belum terdidik, demokrasi justru bahaya. Ya, kalau kita menyerahkan masa depan bangsa ini untuk diputuskan oleh mayoritas masyarakat yang IQ-nya masih rendah, justru negara dalam keadaan bahaya. Itu kata Socrates ya. Karena itu maka kita harus memperbanyak kaum terdidik dan salah satu kontribusi dari kampus Muhammadiyah adalah menciptakan kaum terdidik agar masa depan Indonesia bisa diputuskan secara bersama-sama secara lebih cerdas. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mau ganti orang tapi masih pengen nanya lagi. Jadi, tapi mengingat situasi pemilih kemarin gitu ya, pemilu kemarin, kapan itu organisasi mau dibangkitkan lagi itu? Presiden golput jangan ya, jangan. Apa? Organisasi? Kakak bercanda. Jangan ya. Dulu saya ikut memboikot. Jadi bukan cuma golput ya.
levelnya udah di atas golput, boykot ya. Boykot itu juga gerakannya lebih ekstrim daripada sekedar nggak datang ke TPS ya. Tapi kita datang bergerak dari pintu ke pintu untuk mencegah orang datang ke TPS gitu ya. Dulu waktu saya masih mahasiswa ya. Jadi saya lahir besar di Surabaya dan menua di Jakarta. Nah, pada saat sekarang demokrasi kita sudah relatif lebih baik, sudah lebih open, sudah lebih terbuka ya. Karena itu maka tidak ada lagi reason yang cukup kuat untuk kita ikut mendelegitimasi pemilu. Ya, jadi pemilu itu dia punya dua fungsi. Fungsi pertama dia melegitimasi kekuasaan. Fungsi kedua dia bisa mendelegitimasi kekuasaan juga. Ya, karena itu maka bahaya kalau kita mendelegitimasi kekuasaan. Wih, mantap. Nah, itu yang paling penting untuk digarisbawahi. Gitu. Tapi kalau Mas Jojo tahun 96 saya undang beda lagi kan ngomongnya kan. Gitu. Iya. Itu beda situasinya. Ya. Jadi kalau 96 mungkin teman-teman di sini bapak ibunya masih pacaran lah ya, atau masih dalam perencanaan belum lahir. Ya. Nah, kalau ke Mas Ilham, ngelihat lingkungan kampus gitu gimana? Maksudnya mereka aktifkah gitu menjaga pemilu ini? Terus apakah terjadi perundungan gitu karena berbeda pilihan gitu? Nanti ntar juga langsung nyambung ke Mega aja gitu. Maksudnya kan kayaknya sekarang polarisasinya parah. Terus belum lagi konten AI apa segala macam. Jadi hatred nih dipelihara terus gitu. Iya. Lo ngeliatnya gimana? Kalau dari pertanyaan-pertanyaannya sepertinya Bung Adrian ini kurang happy dengan pemerintahan sekarang nih kayaknya nih. Apa? Kurang happy dengan pemerintahan sekarang nih kayaknya. Happy nggak? Oke, lo pertanyaan happy apa enggak gitu ya kalau lo ini. Lo happy nggak sama pemerintahan sekarang? Oke aja. Oke kan ya? So far ya. Oke, so far happy ya. Tapi kalau di kampus sendiri sih sebenarnya kita juga happy-happy aja ya. Walaupun kemarin ketika pencalonan wali kota Tangerang, rektor kita mencalonkan diri. Oke. Jadi salah satu calon wali kota, tapi nggak menang sayangnya. Oke. Tapi alhamdulillah kita nggak ada yang dipaksa milih kan? Oh. Ada nggak yang dipaksa? Itulah sedemokratis itu UMT. Asik. Luar biasa. Karena ada Pak Wahyu ngomongin gitu. Kalau misalnya dilihat di Muhammadiyah sendiri sih, di UMT sendiri ya. Anak-anaknya kalau ngomongin soal politik bisa dibilang sangat aktif. Kita punya presiden mahasiswa, ada Fajar. Jar, mana Jar? Bukan yang Fajar itu, bukan Fajar itu. Bisa aja nih Pak Taufik nih. Ini Pak Taufik adalah Ketua KPU Tangerang Selatan, teman-teman. Ada Pak Wahyu juga nih, ya kita kenal lah kalau Pak Wahyu. Ada teman-teman dari KPU Kota juga nih. Bang Yudis, Bang Banani, Bu Heni dari Tangsel, Bang Pandu, ya banyak lah. Iya, Kakak Norma, ya pokoknya banyak lah. Kakak Nora, sorry. Kalau di sini sih alhamdulillah kayak gitu. Anak-anaknya kalau masalah politik kan aktif, tapi kita nggak dibendung apa-apa. Mostly juga kemarin beberapa waktu yang lalu sempat ada hal yang teman-teman tidak sukai dari kampus. Pada demo ke kampus, yang demo pun tidak jadi nilainya jelek. Alhamdulillah langsung DO. Soalnya nggak nilainya juga nggak jadi jelek. Kalau di sini sih kita happy aja dan aman-aman aja. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita lanjut. Mau ada pertanyaan ke Ibu Iva sama Bang Jojo. Tadi kan ngomongin soal... kenapa? Ya, terusin, gak boleh? Boleh. Tadi kan kita ngomongin soal setelah pemilu harusnya kita ngapain. Harusnya kita adalah mengontrol. Permasalahannya adalah banyak orang yang ngerasa ketipu nih sama janji-janji. Dibilang mau begini. Begitu udah jalan ternyata gak dijalanin begitu dia kepilih. Ada hukumnya gak sih kalau dari KPU? Sama dari KIPP, maksudnya kan dia berarti menipu secara sadar
terstruktur, masif dan apa tuh lagi? Wah, sistematis. Maksudnya menipu secara terstruktur, masif, sistematis dan sadar. Itu bisa dihukum nggak sih, Bu? Bang? Bisa, Mas, bisa. Mas Jadi Mas Jojo 96 keluar nih. Mas Jojo 96 keluar nih, ntar lagi nih. Dia keluar nih 96-nya. Pemilu itu salah satu alat untuk reward and punishment. Ya, kalau misalnya orang yang kita pilih kemarin, kita merasa dia baik, maka rewardnya adalah kita pilih lagi nanti di pemilu. Kalau kita merasa bahwa ini orang yang gua pilih ternyata brengsek gitu kan, misalnya, maka punishmentnya adalah kita nggak akan milih dia lagi di pemilu berikutnya. Jadi sarana maksudnya sepanjang perjalanan kan kita 5 tahun, masa kita suwe mulu nih 5 tahun nih gitu Ya, kan. Di itu- tengah-tengah apakah bisa kita itu mekanisme konstitusional yang sudah kita sepakati bersama sebagai sebuah bangsa. Ada mekanisme seperti kemarin yang dilontarkan oleh Saiful Mujani, ya kan, untuk menjatuhkan Prabowo ya, di tengah-tengah masa. Tapi itu kan butuh prakondisi situasi yang tidak mudah, tidak gampang gitu kan. Dulu gerakan 98 itu butuh fase bertahun-tahun sebelum dia terakumulasi di 98 gitu. Enggak semudah sebulan 2 bulan kemudian pemerintahan tumbang, enggak segampang itu juga. Nah, karena itu maka pemilu itu juga sarana untuk memberikan hadiah dan hukuman. Ya. Ya, jadi itu yang makanya apakah pemilu itu hanya satu mekanisme legal untuk menggantikan satu maling hari ini dan menggantikan maling berikutnya gitu kan? Jadi pemilu itu bukan sekedar itu gitu ya. Jadi kita juga bisa mencari pemimpin yang kira-kira dia kompeten nggak duduk di situ ya. Jangan-jangan kita cuma mengganti satu orang jahat dengan penjahat yang lainnya. yang lebih Gitu parah kan? lagi takutnya. Yang justru yang lebih parah. Artinya yang ganti cuma orangnya, tapi kelakuan korupnya tetap, ya kan? Yang berganti orangnya doang gitu, tapi perilakunya tetap gitu. Nah itu yang kalau tadi pertanyaan apakah happy atau enggak, saya happy banget, happy untuk mengkritik pemerintahan yang karena saya free, ya kita bebas untuk bisa mengkritik pemerintahan kapanpun dan apapun yang dilakukan pemerintah kita boleh dong. Sebagai pemilih saya punya hak konstitusional untuk menggunakan hak konstitusi saya untuk bersuara. Ya, berpendapat, termasuk di dalamnya adalah kritik terhadap kekuasaan, karena kekuasaan kalau nggak dikritik justru bahaya, dia bisa betul. akan sewenang-wenang gitu. Jadi itu yang menurut saya pentingnya di situ. Tapi ngomong-ngomong soal free nih Bang, mau nanya ke Bu Iva nih. Gua ini penasaran banget soalnya nih. Gue penasaran banget. Boleh, nih. gak apa-apa. Bu Iva Jadi, bisa. Ntar dulu moderatornya beralih jadi dia ya. Bukan. Gak apa-apa, dia semangat gak apa-apa biar Enggak. aja. Bu Iva kan bisa lihat nih Bu ya. Ini muka-muka calon anggota DPRD kota, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau DPR RI. Bupati, wali kota. Dan saya juga sebagai calon wali kota Tangsel ya. Asik. Enggak ini bercanda ya. Pak Topik, Pak ini bercanda ya. Kampanye dia. Enggak, pengen nanya Bu Iva, tadi kan Bang Jojo bilang setelah ini saya bebas mengkritik karena saya free. Cuman permasalahannya ada yang bilang kalau kita mengkritik di luar seringkali kayak ya udah didengar-dengar kagak didengar gitu. Katanya kan kalau mau ya masuk ke dalam sistem, jadilah orang yang memang punya suara. Permasalahannya Bu, ini emang muka calon-calon pejabat nih Bu. Cuman muka-muka orang kagak kaya-kaya amat juga nih Bu. Sebenarnya kalau kita mau kayak gitu biayanya mahal banget gak sih Bu? Oke, kalau tadi Bang Jo menyampaikan bahwa pemilu ini bisa sebagai reward dan bisa sebagai punishment ya, benar ya? Ya. Jadi nanti 2029 kalau dari kacamata atau analisis atau kajian dari adik-adik sekalian ternyata dia tidak memberikan perubahan yang signifikan buat kemajuan di daerahnya mungkin, maka 2029 jangan dipilih lagi, itu punishmentnya, kan begitu ya? Iya. Tapi pertanyaannya adalah saya lebih tertarik dengan proses sebenarnya. Proses sebelum adik-adik itu ke bilik seperti apa? Ya, sebelum memilih yang bersangkutan seperti apa? Itu kan proses.
Ya, pada saat kampanye seperti apa? Kenapa kok kemudian yakin dengan pilihannya, gitu ya? Apakah hanya lewat media sosial? Apakah yang bersangkutan datang ke rumah atau ada yang lain? Aduh, enggak gini, enggak. Jadi saya lebih tertarik dengan proses. Kenapa terus kalian bungkam? Kenapa terus kalian tidak berani bersuara? Bisa jadi karena ada proses yang mungkin ya. Nah itu yang saya tanya dengan adik-adik sekalian. Kira-kira di ruangan ini saya mau tanya, coblos semua enggak dulu? Nah, ini aja suaranya melemah, 12 gitu kan. Saya tanya dulu kemarin tanggal 14 Februari coblos enggak? Coblos ya, karena apa? Karena ada hak kita di situ ya, hak konstitusi gitu ya, jadi memilih. Saya coba boleh sampling nggak satu orang? Boleh. Boleh ya? Boleh, siapa? Perempuan deh, karena saya perempuan jadi saya minta perempuan satu. Mau sampling satu di bawah Yang atas. perempuan yang baju kuning. Baju kuning. Coba ke sini sebentar. Ya. Atau ada panitia yang kasih Bener, mic Mbak. ke sana. Kayaknya yang baju kuning Mbak doang deh. Bener-bener satu ruangan ini. Karena begini, karena anak-anak muda ini kan dekat dengan teknologi ya. Mudah sekali mengakses, mencari rekam jejak ya, rekam jejak calon gitu. Sangat mudah sekali. Dari kita buka Google aja udah langsung tuh. Betul. Wikipedia-nya langsung muncul gitu kan. Dari rekam jejak sebenarnya kita udah tahu ya, kira-kira yang bersangkutan layak atau tidak untuk dipilih gitu ya. Tapi pertanyaannya lagi, kenapa kok pasca dipilih kemudian tidak ada perubahan yang signifikan? Kan banyak yang terjadi seperti itu ya. Nah saya khawatir by proses, dengan prosesnya itu pada saat kampanye, kemudian sampai mencoblos seperti apa gitu. Siapa tahu ada something wrong, sesuatu yang salah di prosesnya. Nah inilah di sini pentingnya, bahkan sampai proses, sampai pascanya pun harus kita kawal. Cuman kesulitan kita sebagai penyelenggara memang mohon maaf, ya, praktek money politik ini masih terjadi, ya, praktek money politik masih terjadi. Nah ini Bisa yang saya kasih tanyakan, mudah-mudahan di ruangan ini tidak ya, di ruangan ini tidak. Tapi kesulitan kami itu di situ. Ya. Bisa kasih angka kasar persentase nggak kalau levelnya daerah? Enggak ada, nggak ada. Oke. Hanya saja kalau kami melakukan sosialisasi mereka terbuka menyampaikan itu, tidak tertutup lagi. Sudah buka-bukaan. Kalau kami menyampaikan sosialisasi, kami memberikan pengertian bahwa jangan melakukan money politik, mereka terbuka kami butuh kok gitu. Jadi masyarakat sekarang ini sudah nggak tertutup lagi, mereka sudah terang-terangan terbuka, bahkan ada flatnya, ada harganya. Iya. Di daerah segini sekian. Nah inilah pentingnya bagaimana memangkas atau memotong budaya yang tidak baik ini gitu ya. Dimulai dari siapa? Anak-anak Gen Z ini. Yang bisa memutus budaya money politik itu, budaya tidak baik ini anak-anak Gen Z ini. Hingga nanti keturunan-keturunannya gitu ya. Seperti itu. Coba yang perempuan. Coba berdiri. Kemarin mencoblos? Enggak. Nah. Kenapa tidak mencoblos? Soalnya kan saya KTP-nya bukan KTP sini, jadi enggak nyoblos. Oh, salah ini. Kenapa? KTP sini. Oh, Kan bukan KTP sini. Iya, terbatas. Pemilu nggak coblos? Enggak. Padahal bisa pindah memilih. Tangerang ini. Nggak sampai sosialisasinya Tangerang, KPU Tangerang ya. Ini Tapi- langsung kena nih. Ini sosialisasinya berarti nggak sampai. Padahal pemilu 2024 dimanapun kita berada dari Sabang sampai Merauke bisa menggunakan hak pilih kita. Ya. Tapi saya mau nyanggah boleh nggak, Bu? Saya juga pernah ngalamin itu. Jadi nggak dapat surat undangan milih, katanya tunjukin IKTP aja. Tapi permasalahan kan tiap TPS ini kan bawa kotak suaranya itu terbatas kan. Dia nggak boleh bawa berlebihan, nanti takut ada manipulasi dan segala macam. Ini rebutan sama bapak-bapak yang ngotot mau duluan. Saya juga nggak sanggup, saya kayak ya terserah dah kalau emang udah segini nafsunya gitu. Itu maksudnya ada nggak cara untuk, karena kalau misalnya di warga TPS terus sisa 10, ada 20 lagi pemilih yang datang, itu bisa pukul-pukulan Bu. Bener-bener gebrak-gebrak meja kan, kasihan petugas TPU nggak tahu apa-apa gitu. Ini hak saya sebagai warga negara. Saya juga cuma part time kali Pak. Maksudnya saya dijebak di situ tuh kasihan gitu. Jadi nggak menggunakan hak pilih pada saat itu? Apa? Menggunakan hak pilihnya tapi?
Saya waktu periode Jokowi kedua nggak dapat surat undangan. Semua udah berantem di TPS, pindah ke TPS lagi. Wah berantem semua udah. Iya, sebenarnya ini teknis banget ya sebenarnya. Teknis. Kita kayaknya butuh diskusi yang khusus terkait ini karena ini teknis banget. Jadi kalau dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS karena keterbatasan surat suara gitu Betul. ya. Dia bisa dialihkan ke TPS terdekat. Seharusnya Ya. begitu. Nah, ini yang harus mempunyai pengetahuan terkaitnya adalah KPPS-nya, harus paham juga. Ya. Ya, kalau kemudian ada terindikasi ada waiting list nih, ada yang sudah menunggu daftar nama ada 20 ternyata sisa surat suaranya hanya ada 19. Maka segera sebelum waktunya habis dialihkan ke TPS yang terdekat sehingga tidak kehilangan hak suaranya. Ini teknis banget ya. Ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman KPU Tangerang bisa kembali lagi ke sini untuk mensosialisasikan ya secara teknis ya. Jadi adik kita yang ini yang kemarin kehilangan hak suaranya tidak terulang kembali ya. Oke, yang menggunakan hak pilihnya coba yang laki-laki deh, yang kamu juga nggak menggunakan hak pilih, tidak mencoblos, dapat semua ini. Waduh. Ini beneran ini. Waduh. Ini jangan-jangan kamu pengikutnya Bang Jo ya? Nah, Hah? anaknya Bang Jo Jo masih. semua. Ini organisasi udah mati kan? Yang salah bukan KPU, Bawaslu nggak ngawasin. Saya curiga secara diam-diam ini organisasinya dihidupkan kembali dia, golputnya. Enggak kan? Ini loh Bu, gak usah jauh-jauh, dia juga enggak ternyata. Ini coba. Silakan. Saya juga pengikutnya Pak Jojo. Nah, Aduh. ini yang hadir di sini sebagai pemateri loh, tidak mencoblos nih. Gimana ceritanya? Gawat nih Mega. Ini tidak disaring dulu ya? Gimana terusin? Iya, waktu pilkada tapi. Oh pilkada nggak Iya, ikut. nggak milih karena 30.000 semua. Oke. Nggak, maksudnya pada money politik Bang, jadi kayaknya nggak cocok. Karena ada untuk money politik udah skeptis duluan. Iya udah, tiga-tiganya ngasih nih, jadi nggak mau milih yang ngasih duit gitu. Dibalikin nggak tapi? Dibalikin. Oh dibalikin, alhamdulillah. Dibalikin Sampai begini situ kan. ternyata dibalikin. Iya. Tiganya sekarang pertanyaannya, saya tanya nih. Tiga-tiganya ngasih, dia kan idealis banget nih, ya kan? Calonnya tiga-tiganya ngasih Bu, berarti kan ini nggak bagus nih tiga-tiganya karena melakukan proses yang tidak baik gitu kan. Ada vote buying, money politik gitu. Jadi saya tidak pilih tiga-tiganya. Kalau menurut kalian gimana? Coba saya tanya. Siapa yang berani menjawab? Nanti dapat hadiah deh. Tiga-tiganya nggak mau, silakan Ibu. Mic-nya coba. Pilih salah satu katanya, yang paling menurut hati paling Pilih mending. salah satu yang menurut hati kita cocok. Oh, Oke. Saya sepakat sama Ibu ini, ada yang nggak sepakat nggak? Ya. Kalau kemudian semua memiliki cara pandang seperti Mbak Mega ini, maka kemungkinan tidak akan ada calon pemimpin yang terpilih. Ya. Akan lebih buruk di suatu negara itu kalau tidak ada pemimpinnya justru. Iya. Jadi memang butuh pemimpin negara ini, ya. Kalau semua cara pandang seperti Mbak Mega, maka bisa jadi nanti tidak akan ada pemimpin yang terpilih. Udah tiga-tiganya memberikan ini kok Bu, ya udah kita nggak pilih tiga-tiganya. Kalau saya pilih di antara tiga ini yang terbaik yang mana? Karena sebuah negara, sebuah daerah itu butuh pemimpin. Lebih baik ada pemimpin daripada tidak ada sama sekali pemimpin. Bayangkan sebuah daerah tidak ada nahkodanya, tidak ada pilotnya, ya ini akan kocar-kacir warganya, ya mau ke kiri ke kanan sudah semrawut. Maka kita butuh pemimpin, begitu. Mbak saya mau nanya dong lanjutannya. Nah ini kan kayaknya skeptisme tinggi. Maksudnya Mega sebagai konten kreator juga disinformasinya juga tinggi gitu ya. Benturan antar pemilih pun tinggi gitu. Udah lewat 2,5 tahun nih masih sampai hari ini gitu. Dan kayaknya di planting tuh lebih banyak di plantingnya biar berkobar terus gitu dibanding isunya real atau enggak. Nah mengembalikan integritas pemilu ini gimana Bu? Di hari ini gitu. Iya,
Kalau saya sebagai penyelenggara sudah sangat meyakini bahwa penyelenggaraan pemilu sudah sangat berintegritas ya. Kita punya undang-undang yang dijadikan rujukan atau pedoman dalam melaksanakan semua tahapan. Ada 6 juta sekian penyelenggara pemilu kita. Dari tingkat KPU, KPU kabupaten, KPU provinsi, Kap kota, kemudian kecamatan, kelurahan hingga ke KPPS, kemudian sampai ke luar negeri ya, ada sekitar 6 jutaan. Kemudian sekretariatnya ada sekitar 1 jutaan, 1 juta sekian. Jadi totalnya adalah 7 juta berapa yang harus kita kelola, kita manage ya, kita organizir ibaratnya seperti itu. Untuk mengelola 7 juta sekian kepala ini memang nggak mudah ya. Suami istri saja itu sampai tua akan selalu berbeda. Ya, ini ilmu baru nih ya. Jadi mungkin yang belum tahu, kalau kemudian suami istri dipaksakan untuk sama itu nggak mungkin. Jadi sampai tua kita pasti akan selalu berbeda dengan suami gitu ya. Suami dengan istri itu tidak akan pernah sama. Apalagi mengelola sekian 7 juta sekian kepala ya. Kita berharapnya mereka punya pandangan yang sama, tafsir yang sama gitu ya, cara membaca regulasi yang sama gitu ya. Walaupun tadi ya kata Bang Jo memang benar ada catatan-catatan kaki sebenarnya, tapi secara umum kita sudah sukses menyelenggarakan pemilu. Artinya kalau kita ditanya berintegritas, pemilu kita ini sudah sangat berintegritas ya, melahirkan pemimpin-pemimpin yang saat ini sedang duduk saat ini ya. Kemudian apa yang perlu dievaluasi? Ya tadi catatan-catatan kaki tadi memang masih ada ya. Cara membaca regulasi kita di beberapa titik itu memang ada yang nggak sama gitu. Tapi akhirnya bisa kita antisipasi gitu ya, secara teknis ya, secara teknis. Misalnya orang datang ke TPS, pengertiannya yang menggunakan hak pilih, DPT-nya apakah dia DPT, apa dia DPK atau DPTB itu juga masih berbeda-beda pemahamannya gitu ya. Seperti itu sih. Mas Jo, saya mungkin bisa share sedikit kali ya. Kalau kita kan ngomongin 97, 98 udah kayak dongeng-dongeng orang tua gini kan, karena anak kecil udah mulai gak relevan. Tapi mungkin sebagai pemerhati gitu ya, tadi saya dengar mungkin Asia Selatan, Asia Tenggara juga mungkin ada yang bisa diceritain gitu biar bisa menjadi komparasi gitu ya. Bukan, saya gak mau terkesan kayak kita masih mending loh, tapi kita tetap harus dengar gitu. Maksudnya Bangladesh tuh pasti cuci tangan aja enggak kan, apalagi pemilu kan, ini susah kan. Oke. Pada nggak ketawa kayak kenal orang Bangladesh aja. Ya. Gimana Mas? Gini Adriano, mengapa tadi saya bilang Indonesia ini termasuk pemilu yang paling kompleks di dunia ya. Saya kasih contoh begini. Misalnya kita kan kertas suara itu antara satu dapil dengan dapil yang lain kan beda, ya kan? Bayangin kita ini Februari kemarin itu sebagian wilayah Indonesia ini itu ombaknya masih tinggi banget, ya cuaca itu juga masih relatif belum stabil, masih intens cuacanya. Untuk ngirim logistik ke daerah-daerah kepulauan terpencil itu KPU atau penyelenggara pemilu itu sebagian harus bekerja sama dengan TNI misalnya, karena kalau pakai kapal biasa nggak sanggup tuh nyeberangi ombak yang tinggi. Ya harus kerjasama dengan TNI, pakai kapal tentara, kapal TNI. Nah bayangkan kalau logistiknya udah sampai di sana, ternyata setelah dibuka, ternyata ketukar tuh surat suaranya sama dapil lain. Ya. Mau ngapain coba? Benar. Ya, nah itu salah satu kompleksitas geografis. Kalau kita bandingkan dengan India misalnya, India itu jumlah pemilihnya jauh lebih banyak dari Indonesia. Iya benar. Tetapi mereka cuma satu daratan aja bos. Ya. Ya, tantangannya nggak segede seperti di kepulauan kayak gitu. Indonesia, gitu ya. Nah itu salah satu kompleksitas di Indonesia ya. Kemudian tantangan lainnya misalnya soal tadi disebutkan money politik ya. Saya percaya di Tangerang nggak ada lah ya. Nggak ada yang ngaku maksud saya. Nggak ada yang ngaku. Jadi memang ongkos politik kita mahal banget ya. Tetapi bagaimanapun kalau kita bicara soal demokrasi prosedural,
Indonesia dibandingkan negara-negara tetangganya yang lain, kita lebih jagoan. Ngomongin prosedural. Ya, tapi substansi belum tentu. Iya. Ya. Saya baru mau uji dikit. Ya. Udah dijatuhin lagi. Ya, prosedural oke. Prosedural oke, siap. Ya. Nah, tetapi substansi belum tentu. Kenapa? Begini. Tujuan kita untuk memisahkan titik kekuasaan itu kita pecah jadi 3, eksekutif, yudikatif, legislatif. Ya. Supaya di antara mereka bisa ada saling check and balance, saling kontrol satu sama lain. Nah, repotnya adalah kalau presidennya dari partai X, kemudian parlemennya itu penguasanya juga partai X, gimana mereka bisa saling kontrol satu sama lain? Ya, nah itu tantangan kita. Ya, jadi karena itu ini kita ngomong soal yang demokrasi substantif. Ya, kita udah nyampe belum tuh demokrasi substantif? Prosedural oke. Tantangan begitu berat, begitu banyak kita bisa. Ya. Tetapi substansinya, nah itu yang kita harus sama-sama ngawal. Jaga, tuh. Betul. Kalau nggak kita kawal bahaya. Ya, karena itu maka habis pemilu ngapain? Ya, kita mengawal hal-hal yang lebih substantif di dalam demokrasi itu, ngawal kekuasaan. Kemarin kita sudah nyatet tuh janji-janji apa aja tuh para penguasa ini di tingkat pusat maupun daerah. Ya, janji mereka apa aja itu sampai dengan tahun sekarang sampai hari ini yang mana ada progres dari janji kampanyenya. Ya. Atau nggak ada progres sama sekali. Nah, kalau pemerintahnya buruk, yang salah bukan prosedurnya. Prosedurnya udah oke. Benar. Ya. Kadang-kadang prosedur yang oke itu tidak berkorelasi secara positif menghasilkan penguasa yang tidak korup, belum tentu juga. Betul. Ya. Bisa saja prosedurnya bersih, tetapi kemudian produknya ternyata pemerintah yang dihasilkannya korup juga gitu. Itu bisa sangat terjadi. Karena itu kita harus kontrol. Betul tuh. Kan pemimpin itu dia tidak jatuh dari langit ya. Pemimpin itu kan produk dari masyarakat di mana ia dilahirkan dan diasuh dengan nilai-nilai yang dia ditanamkan oleh orang tua dan masyarakat di mana dia lahir kan. Nah, kalau masyarakatnya nggak baik, tentu kita juga akan mayoritas menghasilkan pemilih yang tidak baik juga, karena pemimpin itu nggak lahir dari ruang hampa kan, gitu. Jadi karena itu maka masyarakat terdidik itu menjadi salah satu kita bisa menghasilkan pemimpin yang lebih berkompeten, pemimpin yang lebih berkualitas. Itu saya masih percaya dengan tesis bahwa masyarakat yang lebih well educated itu akan cenderung lebih punya ruang yang lebih besar untuk menghasilkan pemimpin yang punya kompetensi. Ini kan di sebelah saya nih sebetulnya salah satu konten kreator yang cukup keras bahkan Pak menurut saya terhadap pemerintah yang sedang berlangsung. Nah, kalau lu sendiri gitu ya sebagai warga, sebagai konten kreator, kebebasannya bagaimana? Maksudnya ini sistem mengawasi ini beneran jalan apa enggak? Apa banyak ancamannya? Apa ya gimana gitu? Maksudnya diskusi gue sempat lihat sama polisi juga waktu itu sempat ini kan. Lo gimana pengalamannya? Iya, aku juga agak gimana kalau disebut konten kreator ya Bang. Sebenarnya kan aku sahabat polisi. Sahabat polisi, betul, sahabat polisi. Sahabat polisi. Ya. Ya itu hak dan kewajiban kita aja sih Bang, kalau menurut aku pribadi. Karena kita kan kewajiban kita kan memilih pemimpin gitu. Terus mengawal itu kan hak kita. Meskipun yang kita pilih kalah atau kita nggak memilih saat itu, tapi kan kita ikut bayar pajak untuk kebijakan pemerintah. Jadi kita ikut berhak juga untuk mengawalnya gitu. Siapapun pemimpinnya. Tapi kalau lu sekarang kayak sebagai konten kreator gitu menanggapi disinformasi ini gimana? Maksudnya lu biar lu nggak jadi orang yang juga menyulut api ini jadi lebih gede lagi padahal ternyata itu informasinya salah gitu. Sebagai akhirnya main di media sosial,
Aku tuh lebih riset lagi Lebih riset lagi. terhadap isu-isu sosial yang lagi hype nih. Nggak langsung main tiba-tiba ada isu ini nih kontenin nggak gitu. Oke. Jadi harus cari dulu beberapa sumber dan biasanya tuh sumbernya media mainstream. Wah, jadi pagernya harus ada di diri sendiri, terus source-nya dicek betul dari portal-portal yang terpercaya. Oke. Biar nggak nyebarin hoax juga. Karena kan kita kan tanggung jawabnya besar juga kalau kita menyuarakan sesuatu yang ternyata kita yang salah gitu. Ada pengalaman yang bisa lu share ternyata salah gitu atau apa sejauh ini masih aman-aman aja? Alhamdulillah sampai sini belum ada yang nyebarin salah gitu. Soalnya riset Bang. Oke. Riset. Paling diajak podcast sama Pak Polisi ya. Iya. Diajak ngopi gitu. Tapi nggak jadi itu. Nggak jadi. Takut blunder polisinya. Tapi aku tadi boleh nanggepin Ibu Iva. Boleh dong. Kata Ibu Iva kan tadi berkritik di media sosial kurang efektif ya Bu. Katanya lebih enak diajak diskusi langsung gitu. Padahal kita udah coba gitu ngajak diskusi tapi yang bersangkutan selalu tidak hadir. Makanya mendingan lewat sosial media. Memang ya gue setuju, maksudnya slogan-slogan anak muda berani bersuara itu sebetulnya udah berani semua. Masalah yang mau denger ada nggak, ini kan problemnya. Yang kan? mengatakan nggak efektif sebenarnya Adriana tadi, bukan saya. Oh bukan Ibu ya. Tadi saya dengar. Iya kan, benar kan? Ya. Soalnya efektif ya Bu, gitu. latah aku ngomongnya gitu. Silahkan cara-cara apapun itu yang bisa dilakukan media sosial, lewat forum gitu ya. Kalau media sosial tuh khawatirnya nggak kebaca gitu loh, iya kan? Kecuali kalau FYP. Ya kalau FYP iya, kebaca. kalau di FYP iya. Tapi tergantung si yang mau disasar dulu nih. Tergantung orang di sebelahnya sih. Yang kan ada kadang pemimpin ini orang di sebelahnya nih. Kan pemimpinnya nggak main sosial media, yang ngasih tahu nih orang yang di sini nih. Siapa yang di sebelahnya siapa? Sebut aja udah sebut namanya. Informasinya difilter, seharusnya nyampe jadi nggak nyampe gitu. Tapi kalau lu gimana sebagai dosen gitu ya, apakah mentalnya seperti Mas Jojo tahun 96 nih semua kecewa lalu maunya nge-push ke arah kayak Nepal gitu Revolusi. apa anak-anak tuh kayak ya udah abis nyoblos gue apatis gitu. Apa masih ini? Lu ngeliatnya gimana? Kalau gua sih ngelihatnya gini. Emang bener ya tadi kata Mega tuh, kita emang ada kesulitan sekali untuk menyampaikan hal-hal ke pemimpinnya langsung kan. Kayak misalnya kan gue lagi ada beberapa teman-teman dari kayak semacam komunitas tapi yang bisa dibilang aktivis tapi sebenarnya dia bukan, tapi dia komunitas. Teriak-teriak masalah-masalah yang terjadi di sebuah kota lah misalnya kayak gitu. Ketemu pemimpinnya susah, jangankan lo mau ketemu yang tinggi lah gitu, wali kota misalnya gitu. Ketemu kepala dinas, misalnya yang jajaran-jajaran level kayak gitu aja, mereka tuh selalu bilang, Bang Ilham lu kan kenal tuh sama wakil ketua DPRD, anggota DPRD, coba dong tolong sampein. Itu memang susah. Salah satu caranya memang sosial media. Soalnya menurut gue lebih mengerikan lagi ketika orang-orang itu apatis. Iya benar. Daripada orang-orang itu banyak teriak-teriak di sosial media. Paling nggak kalau teriak-teriak berarti masih peduli. Kalau masih marah masih peduli. Kalau apatis tuh lebih ngeri lagi. Jadi kalau gue ngeliatnya kayak gimana, gue juga beberapa kali kemarin bikin konten politik. Emang itu enak banget bikin konten politik. Viewsnya jutaan bro. Tapi masalahnya kan ada tanggung jawab besar di balik itu kan. Kayak kalau gue salah dikit dihujat. Tapi untungnya karena ya alhamdulillah gue ada profesi dosen juga kan. Sebelum gue posting, gue pasti akan riset dulu nih abis-abisan secara sumbernya, secara kualitatifnya, secara kuantitatifnya. Jadi apa yang kita bilang tuh bisa dibilang valid lah. Itu lebih ngeri lagi ketika apatis sebenarnya daripada kita peduli tapi marah-marah dulu. Permasalahannya tuh sekarang, lu kan tadi bilang soal polarisasi ya. Polarisasi kan salah satunya terjadi karena echo chamber. Echo chamber itu, ada yang tahu echo chamber? Di dalam gelembungnya sendiri. Jadi dia misalnya dia nggak setuju sama pemerintah sekarang, yang dia terima adalah berita itu terus. Betul. Apa yang kita sering lihat, kita akan terpapar mulu sama itu. Itu namanya echo chamber kan.
Kayak misalnya nggak usah kita jauh-jauh ngomongin politik deh. Di Threads sama di TikTok lagi rame banget cewek-cewek standar TikTok. Iya kan? Cewek-cewek pengennya lu kawin sama cowok-cowok yang lagi berjuang apa yang udah kaya. Nah, itu gue yakin hasil dari echo chamber karena ngeliatin wah drama Korea nih. Cewek biasa-biasa aja ketabrak mobil, ternyata yang nabrak kaya, dia kawin misalnya. Nah, gitu. Lu jangan judgmental gitu bro, pengen kaya tuh hak semua orang bro gitu. Oh iya, nggak nonton Korea juga saya pengen kaya, gak ada urusannya itu sama echo chamber. Gue tidak jangan menyalahkan, gue tidak menyalahkan. Tapi itu adalah hasil dari echo chamber. Ya. Ketika lo banyak membaca hal-hal yang membenci pemerintah, lo akan disuggest itu terus. Memang algoritma membuat itu gitu kan. Kalau kita baca yang misalnya nih kita ngomongin soal MBG ya. Menurut teman-teman MBG bermanfaat atau tidak? Iya kan? Ya. Tapi buat orang-orang yang membaca atau berkecimpung di MBG, gue yakin itu bermanfaat. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, itu program kan bagus sekali buat di daerah-daerah luar. Buat anak Tangerang yang kaya-kaya ini, gue yakin gak ada masalah ya kan. Tapi yang dipermasalahkan bukan program, katanya prosesnya. Ya. Nah ketika lo membaca hal-hal jelek tentang MBG, lo akan terus-terusan dikasih hal jelek. Tapi ketika membaca hal-hal bagus, lo akan dikasih hal bagus gitu. Itu kan echo chamber lah ya. Tapi balik lagi, gue sih happy-happy aja, makin banyak yang pengkritik makin oke, makin seru. Dibandingkan diem-diem aja apatis itu lebih menakutkan menurut gue. Ini buat Mas Jojo sama Mbak Iva gitu, sekalian aja gitu. Tadi kan ngomongin skeptis gitu ya. Ada yang bisa disampaikan nggak bahwa apalagi kan pernah menjadi presiden golput tahun 96 itu kan, bahwa way of democracy itu nggak harus dipush sampai ke revolusi gitu, atau bahkan kejadian sampai di Nepal gitu, karena ya memang beda ya. Mungkin saya juga udah lebih berumur, emosi udah nggak tinggi-tinggi banget gitu. Tapi kan ngeliat adik-adik kayaknya kayak tadi nulis apa lain aja tetap semangat meskipun wapresnya gimana, itu kan skeptisme yang dipupuk terus gitu. Nah itu gimana menjelaskannya bahwa kita tidak boleh menyerah dengan sistem yang kita punya ini gitu. Mau siapa duluan? Saya dulu. Ya. Ya menurut saya gini, tidak mempercayai sepenuhnya terhadap kekuasaan itu wajib menurut saya. Ya, artinya kita tidak boleh 100% berserah diri terhadap mesin kekuasaan berjalan sendiri. Saya harus memelihara sikap skeptik saya terhadap kekuasaan. Itu harus hadir. Tidak boleh tidak. Konsekuensi demokrasi itu memang cerewet. Memang harus berisik. Ya. Kalau enggak berisik maka justru demokrasi akan senyap. Senyap dan itu justru bahaya ya. Nah, apakah dengan begitu kita pesimis? Menurut saya begini. Tadi kita sebelum memulai acara ini kan kita nyanyi Indonesia Raya, lagu kebangsaan. Di situ ada satu kalimat yang filosofinya dalam banget. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jangan dibalik ya, jiwanya dulu. Artinya founding fathers dan founding mothers kita dulu sudah paham betul bahwa yang harus dibangun itu jiwanya dulu. Jiwa itu ngomong soal ini kan, soal mind. Ya. Jadi kalau siapa yang bisa melaksanakan amanat membangun jiwanya itu? Ya salah satunya adalah kampus Muhammadiyah. Ya. Tugas beratnya adalah membangun jiwanya dulu. Baru kita ngomongin soal fisik, bangun badannya. Ya. Nah, demokrasi itu juga bicara soal bagaimana kita membangun kesadaran politik. Kesadaran politik itu membangun jiwanya. Nah, karena itu maka saya pikir kalau KPU mengadakan rally-rally terhadap semua kampus-kampus di Indonesia, menurutku ya itu salah satu upaya dari KPU untuk membangun jiwanya tadi. Ya, membangun kesadaran politik bersama sehingga demokrasi kita bisa lebih naik levelnya ke demokrasi yang lebih
substantif. KPU nggak ngomongin soal prosedural saja, tapi KPU juga harus mendorong supaya publik punya kesadaran politik dalam demokrasi yang lebih substantif. Gitu, Mas Adrian. Oke. Mbak Iva? Iya. Saya bicara data dulu ya, secara demografi bahwa jumlah penduduk kita ini 60%-nya kan didominasi oleh kaum muda ya, 60%-nya. Dan ini sejalan dengan jumlah DPT kita, daftar pemilih tetap kita itu hampir 60%-nya adalah anak-anak Gen Z dan anak-anak milenial. 22,8%-nya Gen Z, 33,6 sekiannya itu adalah milenial. Jadi kalau digabung itu kan hampir 60%, 56 sekian persen gitu ya. Artinya harapan besar ini sangat besar sekali adalah berada di tangan-tangan para Gen Z dan milenial ini. Ya, jadi kalau ditanya skeptis tadi, kami masih punya harapan yang sangat besar bukan kepada kami tapi kepada anak-anak muda yang ada di sini. Gitu. Karena apa? Karena selain bonus demografi tadi, ya, yang akan duduk di depan menggantikan posisi saya, yang akan duduk menjadi anggota DPR, yang akan duduk menjadi presiden, yang akan duduk menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, kemudian gubernur, 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian bukan saya. Kita udah nenek-nenek yang udah tua, ya kalian. Jadi masa depan demokrasi ini adalah di kalian sebenarnya, ya. Bukan di kami lagi, ya, bukan di saya lagi, di Bang Jo lagi. Tapi ya di adik-adik ini. Kira-kira demokrasi ke depan ini mau kemana? Ya adik-adik ini nanti. Yang membentuk demokrasi ke depan itu seperti apa. Bahkan saya pun tidak sabar sebenarnya 15 tahun kemudian anak-anak Gen Z cara memimpinnya gimana ya gitu. Saya tuh udah gak sabar sebenarnya. Ada siapa angkatan berikutnya gitu kan, bukan nama-nama ini lagi gitu Mas. Iya jadi pengen lihat karena pasti akan sangat berbeda cara mereka memimpin ya, cara mereka mengorganize negara ini seperti apa, memanage negara ini seperti apa gitu ya. Jadi saya berharap benar tadi yang disampaikan Mas Ilham bahwa lebih bahaya kalau kita apatis, diam ya, tidak melakukan apa-apa sama sekali ya. Tidak percaya boleh, terus kemudian tapi terus melakukan diskusi-diskusi itu akan lebih bagus gitu ya. Berdiskusi walaupun di tengah perbedaan. Jadi demokrasi itu kan sebenarnya menyatukan atau menyamakan hal-hal yang berbeda gitu. Ruang-ruang perbedaan tapi bisa satu dalam sebuah ruang yaitu demokrasi gitu. Ruang berbeda tapi bisa bersatu di satu ruangan yaitu ruang demokrasi. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya cara-cara ini kan sudah dimulai dari keluarga ya, bahkan di kampus ya. Saya yakin teman-teman ini juga duduk bersebelahan juga cara pandangnya sudah berbeda terhadap saya, menilai Mas Andriana, menilai Mas Mega pasti masing-masing sudah berbeda. Tapi hebatnya bisa dalam satu ruangan gitu loh, yaitu ruang demokrasi. Menyatukan sebuah perbedaan yaitu satu yang namanya Indonesia, itulah demokrasi. Oi, beri tepuk tangan yang meriah. Bayangkan ya, Indonesia itu secara kultural ya, beribu-ribu pulau. Ada berapa pulau kita itu? Ya. Ada 17 ribuan pulau di Indonesia. Berapa suku? Banyak. Berapa bahasa? Banyak. Itulah yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Ya. Tapi mereka disatukan dalam yang namanya ruang apa? Ruang demokrasi. Di situ ada komitmen. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Itulah yang namanya demokrasi. Berbeda pilihan, kemudian berbeda pilihan di bilik suara. Tapi hebatnya kita masih bisa ngopi bareng, ya kan? Masih bisa diskusi bareng. Ya itulah namanya demokrasi, ya. Jadi kalau tadi yang dikatakan skeptis, saya masih punya harapan yang sangat besar sekali terhadap anak-anak muda yang saat ini, yang 10 tahun, 15 tahun kemudian yang akan memimpin negara Indonesia ini. Amin. Oke, beritahu kan buat semua panelis kita dari Mbak Iva, Mas Jojo, Ilham dan Mega. Oke, ini nanti habis ini ada sesi tanya jawab.
Tapi sebelum kita tanya jawab, kita akan dihibur dulu oleh penampilan stand up comedy. Beri tepuk tangan yang meriah. Sandi Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia butuh MBG. Selamat siang ya, G. Sebelumnya gue mau berterima kasih buat KPU yang udah ngajakin gue buat tampil dan main ke Universitas Muhammadiyah Tangerang. Boleh tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Terima kasih banyak sudah ngundang gue. Ini juga pertama kalinya gue main ke Tangerang, teman-teman. Perkenalkan buat yang belum kenal, nama gue Sandi Sukron. Gue seorang stand up comedian dan juga konten kreator. Makanya siang ini gue deg-degan banget harus stand up depan senior-senior gue. Ada Bang Adriano Kolbi, ada Kamega Salsabila, deg-degan gue ini sumpah. Gue cuma mau bilang sama KPU, mohon maaf ini kan stand up comedian ada 3 ya di sini. Kenapa gue yang stand up? Gak mungkin dong gue paling lucu. Paling murah mungkin, paling bisa dinego. Kalau nolak juga paling dibilang jangan nolak rezeki, gak bersyukur. Itu pasti alasan saja kenapa gue yang stand up. Jadi ini kalau gue gak lucu berarti gue konten kreator gitu ya. Sepakat ya, gak ada stand up komediannya, gak ada. Gue mau cerita sama teman-teman karena kebetulan tadi juga bersinggungan ngomongin konten kreator. Gue juga suka ngonten teman-teman. Tujuan gue ngonten adalah biar gue bisa terkenal sebagai komika tanpa harus ikut kompetisi. Gue mengikuti jejaknya Bang Adriano Kolbi, gak ikut kompetisi tapi tetap terkenal. Dan katanya kalau kita ngonten harus bahas yang kita suka biar kontennya bagus. Kebetulan gue suka banget ngetawain orang-orang ngaco. Dan kebetulan juga beberapa pejabat kita ngaco. Beberapa ya, gak banyak, paling cuma 88% lah. 12%-nya kan bayar pajak ya gitu. Beberapa nih, emang sengaco apa sih mereka? Nih gue kasih contoh. Pertama, waktu banjir bandang di Aceh deh. Ketika banyak orang yang santai aja gak bawa apa-apa, ada satu pejabat tiba-tiba sibuk ngangkat beras. Ada lagi contoh lain nih, anaknya yang ngangkat beras tadi itu waktu banjir bandang Aceh. Sosokan bantuin ngebuang lumpur keluar, serok ke tembok. Ya kotor dong. Kurang aneh lagi, kurang ngaco lagi. Ada satu lagi pejabat yang kalian tahu dia foto sambil nunjuk sesuatu yang kita nggak tahu dia nunjuk apa. Yang posenya gini. Itu tuh padahal puing-puingnya di belakang itu. Kameramen bilang, bang puingnya di belakang, udah foto aja angle gua kanan. Sengaco itu loh pejabat kita. Gua ngonten lah, tujuannya untuk biar nama gua sebagai komika besar. Alhamdulillah. Nama gue besar tapi bukan sebagai komika, aktivis. Gue gak masalah sama aktivis tapi kan tujuan gue jadi komika. Gue tuh pinginnya tuh diajakin tour stand up gitu, ini ngajakin gue demo. Gue takut demo, sumpah takut. Mungkin kalau Ferry Irwandi diajakin demo semangat dia orasi. Ini negara demokrasi, harus kita lawan. Merdeka, semangat yang demo. Gue anaknya TikTok banget, gue nggak bisa, gue kasih semangat kayak ayo semuanya semangat ya, engkol, Gak mau, gue diajak-ajakin demo stand up, gue mah stand up udah. Tiap ada demo tuh gue sering ditanya, bang ikut demo enggak? Bang demo di mana? Bang demo apa? Yang disukai anak kecil. Demo apa tuh? Finding demo. Walaupun gue pernah ikut demo teman-teman, sebenarnya gue pernah ikut demo 1 kali di depan gedung DPRD Jawa Barat. Walaupun itu agak aneh sebenarnya, gue kaget banget di depan gedung DPRD Jawa Barat di titik demo banyak banget kang dagang. Mulai batagor, es jeruk, cakwe, sampai cimol. Maksud gue gini loh, kan orang kalau demo itu pasti rusuh. Kalau rusuh apa aja dilempar, baliho, batu, cimol. Polisi juga kalau nahan nggak sakit, tinggal mangap aja kayak makan sukro.
Sekalinya matanya perih kayak perih, kena gas air mata, bumbu cabe. Panggil medis, gak usah tiupin. Gak mau gue dicap aktivis, sumpah gak mau. Gue kalau jadi komika dikirimin hadiah ke rumah, gue seneng. Jadi aktivis, curiga gue. Ini isinya apa nih, kepala babi, bangkai ayam, apa menu MBG maksudnya? Sama-sama. Tapi kalau ngomongin MBG, gue adalah orang yang sangat mendukung program itu. Karena program itu kan ingin mengurangi jumlah stunting di Indonesia. Gue sangat dukung awalnya. Sampai muncul anomali-anomali soal MBG. Ditemukan ulat di menu MBG. Tahu apa kata ketua dapurnya bilang apa? Dimakan saja karena mengandung protein. Ya anak-anak kesinggung dong dikata gue burung gitu. Maksudnya disuruh makan ulat mentah loh, minimal di crispy gak sih? Kayak lebih enak. Sampai yang terbaru kemarin teman-teman, kalian tahu beritanya masih rame kayaknya. Ditemukan puntung rokok di menu MBG. Kalian tahu berita itu? Gue tahu abis makan enaknya ngudud. Tapi jangan di sayur, maksudnya dipisah aja. Gue jadi yakin orang-orang di MBG ini bukan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Karena si chefnya ini kayaknya bingung nih, abis masak kan bikin sayur, wortel, brokoli, samsu deh gitu. Yakin gue. Belum lagi pembelian motor cross, lo tahu orang-orang MBG beli motor cross dengan tujuan untuk membawa omprengan ke daerah-daerah pelosok. Yang dimana kita tahu orang kalau naik motor cross gak akan setenang orang naik Honda Beat. Udah pasti wang, udah pasti gitu. Udah apa motor cross, berharap apa? Nyampe lokasi itu pasti dikomplain, bang katanya ini ayam utuh menunya kenapa jadi ayam suwir? Maaf mas tadi saya jumping gitu. Nah bener ayamnya terbang, emang ayam bisa terbang? Tapi buat ini gue sih titipan buat teman-teman di ini ya Universitas Muhammadiyah, gue titip apalagi yang udah mau skripsian, kata gue cepet-cepet lah selesaiin skripsiannya. Jangan kelamaan di kampus, nanti kebagian MBG guys. Soalnya MBG udah masuk kampus sekarang ya Allah. Di sini mah nggak ada MBG ya, nggak ada yang aman. Muhammadiyah mah keren, tepuk tangan buat Muhammadiyah dong. Kenapa pada ketawa? Cepet-cepet selesaiin lah skripsiannya. Bahkan sekarang MBG katanya udah masuk lapas, masuk penjara loh. Gila gampang banget aja MBG masuk penjara. Giliran koruptor aja susah tuh. Padahal kan sama-sama diprioritaskan. Ya kan kita semua tahu penjara koruptor enak, ada water heaternya, ada wifi-nya, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Buktinya apa? RUU perampasan aset tidak pernah disahkan. Alasannya apa? Masih dikaji. Itu beneran masih dikaji atau takut gak dibagi? Ini nanya aja, kan mumpung teman-teman mahasiswa kan harusnya berpikir kritis ya, walaupun tadi ada yang golput berapa orang emang. Awas aja lu komplain-komplain di sosial media, enggak nyoblos lu. Udah kata gue mending cepet-cepetin selesain skripsianya teman-teman. MBG sudah mulai merasuki kehidupan kita. Tapi ada satu tempat yang MBG gak mungkin masuk, rumah sakit. Karena yang masuk rumah sakit ya. Mungkin ini terakhir dari gue aja teman-teman, terakhir nih karena waktunya juga udah mau azan zuhur. Ada satu lagi bang. Boleh. Yang terpenting untuk MBG itu bukan masuk kampus atau masuk rutan, masuk akal aja udah itu. Sekian teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Sukron tepuk tangannya. Oke. Langsung aja kita buka sesi pertanyaan. Ada 3 dibuka untuk mahasiswa. Siapa yang mau keliling mic-nya? Ada hadiah t-shirt No Brands nih, No Brands. Di mana bumi dipijak, di situ kamu dipajak. Skeptis banget ini kaosnya. Ada parfum dan ada parfum lagi. Siapa pilih? Ini tuh mbaknya. Ini 2 perempuan, 1 cowok di belakang. Ini ujung, itu mbak ini. Kerudung sama tuh masnya di belakang. Ya itu 1, ini mbak ini jilbab abu-abu sama mbak pink.
Ya, oke. Mau siapa dulu? Perkenalan diri, nama dan buat siapa pertanyaannya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman dan para narasumber. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena atas kesempatannya saya bisa untuk bertanya. Perkenalkan, saya Ahmad Maulana Rizwan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Prodi Manajemen. Tadi sempat dibahas kalau kita habis pemilu mau ngapain sih? Nah, dibahas tadi kalau misalnya habis pemilu itu kita mengontrol ataupun mengawal. Nah, sekarang ini kita sering melihat politisi itu aktif membuat konten TikTok, vlog turun ke masyarakat, terus ikut tren media sosial sehingga terlihat dekat dengan anak muda. Namun di sisi lain belum tentu semua konten tersebut menunjukkan kerja nyata ataupun kebijakan yang benar-benar berdampak. Di era media sosial sekarang, politik itu sering lebih menonjolkan pencitraan daripada substansinya. Nah, bagaimana sih agar Gen Z atau kita sebagai anak muda ini bisa membedakan antara politisi yang benar-benar bekerja dan hanya yang membangun personal branding atau pencitraan tadi? Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat siapa? Mau ditanyakan ke siapa? Apa? Untuk semua para narasumber mungkin yang ingin menjawab. Oh, oke. Bagaimana cara membedakan politisi yang lagi personal branding dan lagi beneran bertugas? Dari apa? Iya, sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit ya terkait bagaimana teman-teman Gen Z bisa mencari rekam jejak ya, rekam jejak yang bersangkutan. Misalnya 5 tahun yang lalu jadi kepala daerah di mana gitu, terus kemudian 10 tahun yang lalu pernah jadi apa gitu ya, terus kemudian organisasinya apa gitu ya. Nah itu bisa dicari rekam jejaknya ya. Di media sosial, di Google kan mudah ya mencari. Kok segampang itu sih gitu kan? Apakah itu menjamin gitu ya? Sedikit tidaknya kita tahu dulu rekam jejaknya, sedikit tidaknya ya. Terus kemudian ketika yang bersangkutan sudah terpilih, terjadi hal-hal lain, berarti menjadi catatan buat kita kan seperti itu. Tapi sedikit tidaknya yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan, langkah awalnya adalah tadi men-tracking, ya, memprofiling namanya ya, mencari rekam jejaknya. Kemudian itu kan banyak pilihan tuh, ya, apalagi kalau DPR ya, dari 580 sekian anggota dewan kita itu kalian bisa profiling, cari rekam jejaknya dan carilah yang terbaik di antara yang terbaik gitu, seperti itu ya. Itu mencegah melakukan profiling itu adalah cara mencegah agar tidak memilih pemimpin yang salah seperti itu ya. Profiling, rekam jejak seperti itu. Ya gue mau nambahin sedikit, sebetulnya di era kalian tuh jawabannya makin sulit untuk dipisahkan. Kalau dulu jelas gitu mana kerja, mana lagi pencitraan. Sekarang kayaknya semua udah dalam kesadaran kalau lagi menjabat, ya gue lagi sekalian personal branding gitu. Itu agak sulit maksudnya, tapi kan nggak semuanya jelek maksudnya. Nggak tahu ya. Saya bilang KDM marah semua lah gitu. Tapi maksudnya KDM kan salah satu yang berkelindan gitu, kerjanya dia dengan personal brandingnya jalan. Ya ada yang jauh dari personal branding. Kalau di DKI Pramono kayak jauh dari personal branding. Dia nggak punya sosial media gitu. Tapi kayaknya sekarang nggak bisa dipisahin malah. Tapi keuntungannya menurut gue jadi malah itu terang benderang. Jadi ketidakkonsistenan tuh gampang diceknya. Mungkin itu sih. Itu pertanyaan zaman kalian memang itu udah terjadi. Boleh namain lagi.
Kalau aku dari sisi Gen Z juga. Masih pantas gak sih jadi Gen Z? Pantas. Kalau aku caranya di sosial media buat misalkan kita mau tahu nih si pemimpin ini kerja nyata atau pencitraan. Ya. Biasanya aku lihat di postingannya tuh di kolom komentar. Yang komentar bagus lihat profilnya, kalau pengikutnya 0, gambarnya 0 itu pencitraan. Oh ya benar. Kalau akunnya Nyewa bot, asli nyewa bot. dan banyak itu pasti orang-orang yang merasakan kerja nyatanya gitu. Jadi kita telusuri, kita cari sampai ke komentar-komentarnya, ke profilnya. Biasanya itu tersangkut paut gitu Kak. Itu aja dari aku. Sama kayak ini ya, sama kayak kalau misalnya kita cari resto atau kafe gitu, lihat reviewnya dulu ya. Lihat reviewnya, bagus nggak reviewnya gitu kan. Apa itu? Bintangnya berapa gitu kan. Saya biasanya seperti, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi itu ya sebenarnya sama dengan rekam jejak sebenarnya ya. Jadi bisa dilihat dari media sosial, ya maksudnya Mbak Mega ya sama, mencari rekam jejaknya. Bagaimana dia memberikan komentar-komentar, tanggap tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia memberikan tanggapan terhadap komentar yang ada di media sosial, berarti jiwa melayaninya tinggi berarti. Tapi kalau dia tidak memberikan komentar, maka dia tidak punya jiwa untuk melayani, seperti itu. Nah itu bisa di-profiling dari media sosialnya gitu ya. Karena sebenarnya pimpinan itu kan melayani, ya. Melayani pemilih, ya, melayani masyarakatnya gitu, bukan dilayani sebenarnya. Tapi dia melayani sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke, boleh dapat hadiah. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan berikutnya, tadi siapa? Itu Mbak ini, nah tuh perempuan dulu, ya itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan, saya Andrea Gustianuri, saya mahasiswa semester akhir yang berkecimpung di dunia disabilitas. Saya bergabung dengan Yayasan Difabel Mandiri Indonesia. Izin Bu Iva sedikit menyampaikan hasil dari lapangan. Kami sempat waktu pemilu kemarin kita datang ke beberapa TPS yang ada di wilayah Kota Tangerang. Izin Bu menyampaikan, kalau ditanya mau habis pemilu itu mau ngapain? Saran dari kami, kita kumpulkan dari teman-teman penyandang disabilitas. Yang pertama yaitu perbaikan data. Karena banyak sekali data-data penyandang disabilitas itu tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas. Sehingga ketika waktu pemilihan itu tiba, teman-teman tidak mendapatkan akses yang memadai dan cukup untuk para penyandang disabilitas. Terus juga adanya pemberian kesempatan untuk menjadi panitia KPPS karena para penyandang disabilitas juga sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk teman-teman selain non-disabilitas. Terus juga adanya salah satu akses untuk teman-teman penyandang disabilitas yaitu akses kerahasiaan. Karena banyak kita temui di lapangan ketika panitia KPPS sudah menyediakan jemput bola. Tapi ketika jemput bola gitu, di situ mereka ditontonkan gitu. Milih yang mana itu pasti si panitianya tahu kalau dia milih yang ini gitu. Nah seharusnya hal tersebut kan menjadi hal yang rahasia ya Bu untuk individu tersebut. Nah mungkin untuk selanjutnya gitu kalau kita tanya abis pemilu itu mau ngapain gitu, mungkin kita bisa lebih memonitoring terkait akses dan pendataan. Itu sekian, terima kasih. Concern yang bagus banget, thank you banget. Ini lebih ke saran ya. Oke, yang terakhir. Ya masih Bang. Mbak. Kanan. Ya cuma 3 Mas, gimana? Mau pindah sana. Ini udah gini deh. Bonus mulai. Udah mau azan. Loh mau siapa? Ya udah, ayo. Ini. Depan. Ya. Baik, izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali di antara semua peserta di sini saya penyusup. Karena temanya anak muda tapi ini ada ibu-ibu satu. Izin ya peserta semua. Yang saya hormati Ibu Iva dan teman-teman pegiat pemilu KPU Kota Tangerang Selatan, KPU Kota Tangerang. Dan yang sangat saya sayangi, izin menyapa teman-teman difabilitas, mengingatkan saya sama Bang Afif. Beliau adalah
pimpinan saya ketika di JPPR, saya dipercaya untuk memantau pemilu di Nanggro Aceh Darussalam. Kebetulan tahun 2014 yang di Indonesia, Nanggro Aceh Darussalam itu adalah provinsi dengan angka difabilitas tertinggi. Faktornya adalah ada GAM, kemudian juga tsunami. Barangkali tidak terkena tsunami langsung, tapi ketika melihat keluarganya yang meninggal, mereka syok sehingga menjadi tuli, bisu dan lain sebagainya. Salam hormat, I love you. Pertanyaan untuk Ibu Iva dan Bang Joni yang tadi pertama sekali Bang Joni menyentil terkait tahapan. Saya ingin tahu dulu nih, kita semua harus sepakat dulu. Tahapan itu apa? Apakah ketika diumumkannya pemilu itu akan berlangsung? Atau jauh sebelum itu, pada saat rekrutmen penyelenggara, baik KPU dan Bawaslu, ataukah justru jauh di luar itu, partai politik sebagai inkubator kader yang menjadi calon pimpinannya? Kita sepakati dulu, awal mulanya pemilu itu, pesta demokrasi itu di mana? Kalau menurut Undang-Undang Kepemiluan mungkin kita sepakat bahwa mulainya pada saat pendaftaran caleg dan lain sebagainya, verifikasi data, coklit dan lain sebagainya. Tapi untuk di luar itu, untuk pesta demokrasi secara politik yang masif di Indonesia dimulai dari mana? Saya rasa kita sepakat bahwa pemimpin yang baik itu dimulai dari ya kantong-kantong partainya, inkubator partai politiknya. Apakah kemudian nanti menelurkan pemimpin yang baik yang untuk dicalonkan atau tidak? Nah kemudian masuk lagi ke tahapan rekrutmen pengawas pemilu dan KPU. Apakah akan dipilih orang-orang yang berintegritas atau tidak? Baru kemudian kita memilih calon yang akan mewakili kita sebagai legislatif dan eksekutif. Itu pertanyaan baik untuk Bang Joni atau Bu Iva. Yang terakhir terkait dengan keterwakilan perempuan. Tadi juga disentil gender, saya kalau untuk udah bicara tentang gender yang namanya disentil-sentil, kesentil banget. Kenapa? Karena itu adalah perwakilan saya, kaum saya di situ yang punya kepentingan. Betul kata teman-teman difabilitas. Jadi ketika kita memiliki keterwakilan di sana, baik itu dari difabilitas atau perempuan, kepentingan kita itu akan terakomodir. Misalnya kalau teman-teman difabilitas, apakah akses pada saat pemungutan di KPU, di TPS itu bisa akses difabilitas atau tidak? Nah begitu juga perempuan. Tapi di Indonesia ini, mohon maaf panitia panjang sedikit, kita lihat saja Amerika yang notabene adalah mengklaim negara demokrasi terbesar, kiblatnya demokrasi. Tapi apakah pernah ada presiden perempuan di Amerika? Tidak pernah ada. Sebegitu kita memperjuangkan representasi perempuan di ranah yang tidak ramah perempuan. Misalnya kayak kemarin pilkada dan pemilu. Kita menemukan bahwa hampir 50% lebih caleg perempuan. Tapi ketika diumumkan caleg jadi, turun lagi 30% kurang, jadi tidak memenuhi kuota. Mohon tanggapannya Ibu Iva, Bang Joni, terima kasih kesempatannya moderator panitia. Saya Rahma Nizami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab sedikit ya. Jadi sebenarnya tahapan pemilu itu tadi kan ada yang prosedural tadi ya. Ada proses sebelum, kemudian saat dan sesudah. Itu yang namanya tahapan pemilu ya. Kalau sebelum itu kan masuk dalam perencanaan. Ada pemutahiran data pemilih, rekrutmen badan ad hoc, kemudian pendaftaran gitu ya, itu sebelum. Nah hari puncaknya itu justru di hari H itu ya, pemungutan, rekapitulasi gitu ya. Kemudian ini sebenarnya sudah masuk pasca pemilu sekarang ini ya, pasca pemilu itu ya ketika tahapan pemilu sudah selesai. Jadi sebenarnya tahapan itu berkelanjutan. Ya tahapan pemilu sebenarnya berkelanjutan, nggak ada istilah non tahapan, nggak ada karena
menjelang 2029 kita terus melakukan edukasi literasi ya, peningkatan literasi kepada masyarakat Indonesia ya. Kita nyasar ya kegiatan pada hari ini salah satunya adalah sebenarnya tahapan pasca pemilu sebenarnya ya, melakukan edukasi pendidikan pemilih. Tujuannya apa? Agar literasi masyarakat Indonesia semakin tinggi terhadap politik dan demokrasi gitu ya. Kak Rahma ya. Saya manggilnya kakak saja karena sama-sama kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi saya tahu sedikit tentang beliau. Dan saya mau cerita sedikit, sebenarnya saya alumni Universitas Muhammadiyah juga. Ya. Saya ini alumni Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dulu namanya STIE Muhammadiyah, STIE Muhammadiyah namanya, sekarang berganti nama menjadi UMKT. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur angkatan tahun 97. Jadi kita sama sebenarnya. Ya, saya tahu jiwa-jiwanya anak-anak Muhammadiyah itu seperti apa karena saya juga bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Saya paham banget bahwa kader-kader Muhammadiyah itu kader-kader yang mampu menjalankan demokrasi seutuhnya tapi mampu menjaga etika. Dan saya yakin juga demokrasi di tangan adik-adik Muhammadiyah ini adalah demokrasi yang berkemajuan. Ya. Sesuai dengan tagline kita ya Muhammadiyah, yaitu mendidik kader-kader yang punya visi, visioner, adaptif dan berkemajuan seperti itu. Nah, kemudian terkait gender, tadi saya sebenarnya menyerahkan ke Bang Jo. Bang Jo aja lah yang jawab terkait gender karena ternyata beliau lebih konsisten dan komitmen dalam membela kaum perempuan gitu ya. Kalau saya sebagai perempuan wajib ya, tapi kita sebenarnya harus bertanya dengan para lelaki sebenarnya, bukan kepada perempuan sebenarnya, karena kalau perempuan saya sangat meyakini saya akan membela kaum perempuan gitu loh ya. Memang benar data kita enggak turun Mbak Rahma. Jadi dari pemilu pertama sampai sekarang sebenarnya grafiknya itu meningkat, tapi lambat. Tapi meningkat ya. Jadi dibandingkan dengan periode sebelumnya, kita sekarang kan 22% ya. Sebelumnya kan enggak sampai 20%. Nah, sekarang mengalami peningkatan, tapi lambat gitu loh. Tidak signifikan grafiknya gitu, kenaikannya. Ya. Nah, kalau harapan kita kan 30% itu yang benar-benar duduk 30%. Tapi ternyata kan saya nggak tahu, padahal jumlah pemilih kita 51%-nya adalah perempuan. Nah, apakah support woman-nya ini tidak ada atau ada cara pandang mereka terhadap perempuan itu sendiri, itu kembali kepada si perempuannya lagi ya. Bagaimana dia bisa memasarkan dirinya, meyakinkan 51% perempuan bahwa dia mampu mewakili perempuan yang ada di Indonesia gitu. Jadi saya rasa butuh strategi untuk ini ya. Jadi kembali kepada si perempuannya lagi kalau menurut saya ya. Silakan Bang Jo untuk melengkapi mungkin. Oh ya, saya sedikit teman-teman disabilitas, teman-teman. Ya, satu kendala kami pada saat melakukan pemutahiran data pemilih, kadang keluarga dari kawan-kawan disabilitasnya tertutup. Tidak mau open, tidak mau membuka diri untuk didata di proses untuk dimasukkan dalam DPT dengan status disabilitas ya. Jadi kami masih mengalami kendala terkait itu, sehingga mungkin ada data yang kurang cocok ya antara data teman-teman disabilitas dengan data yang kami miliki, karena memang salah satu kendalanya itu ya. Terkait yang lain-lain, akses apa segala macam, kami terus melakukan evaluasi untuk ini ya. Tadi nanti bisa dicatat di teman-teman KPU Tangerang, kira-kira di TPS-TPS mana yang ada disabilitasnya, yang kemudian tidak ada akses untuk disabilitasnya. Ini menjadi catatan buat kami ya, buat teman-teman, khususnya buat teman-teman di KPU Tangerang, karena tadi fokusnya kan lokusnya kan di Tangerang ya. Makasih ya, boleh dong aplaus buat teman-teman disabilitas kita yang hadir pada hari ini ya. Sungguh sangat luar biasa hari ini bisa ikut serta hadir menyaksikan, karena kami juga butuh dan mendengar apa keluhan dari kawan-kawan, mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki kembali. Silakan Bang Jo. Ya, memang di Indonesia ini jumlah pemilih perempuan itu dominan ya. Makanya kalau saya jadi capres, program saya mungkin salah satunya adalah menurunkan harga skincare. Pasti kepilih ya. Jadi memang
maksud saya begini, posisi perempuan di Indonesia itu bukan hanya dalam ranah bagaimana kemudian perempuan diakomodir di representasi eksekutif dan legislatif, tetapi sebelum ke sana kita harus mulai dulu dari misalnya representasi perempuan di penyelenggara pemilu misalnya, ya kan? Nah itu juga penting, tetapi memang apa yang kita idealkan itu kadang harus berbenturan dengan situasi di masing-masing wilayah yang konstelasinya beda-beda tuh, ya kan? Itu realitas politik yang nyaris nggak bisa kita hindari ya. Dan memang ada beberapa wilayah yang kemudian harus juga mempertimbangkan realitas politik di masing-masing konteks kewilayahan ya. Dan mengapa saya berkepentingan terhadap seperti saya tadi cerita, saya sedih banget di Bangladesh itu karena partai itu boleh ikut menjadi peserta pemilu meskipun secara nasional maupun di level provinsi, kabupaten, kota tidak ada satupun caleg perempuan, dan itu boleh ikut pemilu. Saya membayangkan kalau ini di Indonesia partai ini pasti udah nggak lolos nih jadi peserta pemilu ya. Nah tetapi di Bangladesh itu masih kejadian tuh ya. Nah artinya secara pribadi begini, mengapa saya memperjuangkan dan mengendorse keterwakilan perempuan di semua sektor, karena begini, saya tidak ingin anak perempuan saya diperlakukan tidak adil karena jenis kelaminnya perempuan. Ya, jadi karena itu maka sebagai laki-laki tentu komunitas dunia itu punya hutang peradaban terhadap perempuan. Ya, karena itu maka perempuan harus diperjuangkan, perempuan harus dibela ya dalam konteks representasi politik. Gitu, itu prinsip personal saya ya. Itu prinsip personal saya mengapa saya mengendorse komposisi dan representasi perempuan di berbagai sektor ya di kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu Mas. Ya, sedikit lagi ya. Iya. Kalau tadi saya menyampaikan bagaimana strategi perempuan agar bisa dipilih duduk menjadi perwakilan atau menjadi pimpinan mau di DPR, kepala daerah, apa segala macam. Tapi kalau menurut saya perlu memberikan ruang dan kesempatan sebenarnya buat perempuan ya. Kadang kan begini, ada stigma di masyarakat bahwa perempuan itu tidak mampu dan layak untuk memimpin gitu ya. Jadi ada paradigma seperti itu gitu ya. Stereotip gendernya muncul tuh. Perempuan tuh di rumah aja. Perempuan itu nggak layak memimpin. Yang paling layak tuh adalah laki-laki gitu ya. Padahal kalau dinilai dari kemampuan secara fisik kita sama dengan laki-laki. Nah jadi kita nih, saya akhirnya jadi ngomong perempuan kita gitu ya. Kalau laki-laki bisa manjat tebing, perempuan bisa nggak? Bisa banget ya kalau perempuan ya. Kalau perempuan bisa jadi pilot, kalau laki-laki bisa jadi pilot, perempuan bisa nggak? Bisa. Apa yang membedakan? Kalau laki-laki bisa nyupir, kita bisa juga nggak? Sangat bisa. Jadi secara fisik, secara IQ, secara kemampuan intelektual sebenarnya nggak ada yang membedakan ya. Jadi kalau menurut saya sebagai seorang perempuan, minta tolong berikanlah ruang buat perempuan ya. Untuk membuktikan diri bisa memimpin negeri ini, seperti itu. Terima kasih. Dan bicara integritas, sedikit lagi bicara integritas. Dan ada kaitannya dengan skeptis tadi ya. Partisipasi masyarakat kita tuh cukup tinggi di pemilu 2024, 82%. Ya, jadi kalau kita bicara skeptis berarti masih ada harapan di masyarakat pemilih. 82% masih menaruh kepercayaan kepada penyelenggaraan pemilu. 82% itu data valid, mereka datang ke TPS ya.
Artinya hanya bersisa 18%, tapi saya rasa ini juga yang 18% dikarenakan mungkin karena administrasi gitu ya, karena informasi gitu. Tapi saya sangat menaruh harapan 82% ini sebagian membuktikan bahwa skeptis masyarakat itu sangat kecil gitu. Masih ada harapan di 82% partisipasi masyarakatnya yang cukup tinggi. Dan ini juga sangat berkorelasi bahwa penyelenggaraan pemilu kita sangat-sangat berintegritas dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi tadi di 82%, jauh di angka target nasional. Saya rasa begitu. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan kita yang meriah buat semua panelis kita, mulai dari Mas Jojo Rohi, Mas Ilham, Mbak Iva, dan Kak Mega. Beri tepuk tangan meriah, gak berasa kita udah ada di penghujung acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena gak bisa memberikan waktu lebih untuk menampung semua pertanyaan. Saya Adriano Kalbi, saya moderator, mohon pamit, saya kembalikan acara ini ke